Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Dengan saya hari ini Amelia Alkat sebagai podcaster di episode kali ini dengan bintang tamu yang spesial yaitu Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Boleh dong Bapak untuk sapa penonton dan juga sekalian perkenalannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Iya. Untuk penonton kita nih Pak, karena bukan mahasiswa Fakultas Hukum aja yang nonton podcast kita, baik itu yang dengar di podcast ataupun nonton di YouTube. Karena bisa jadi seluruh masyarakat di sekitar Palembang ini atau bisa di luar Palembang ini bisa loh Pak untuk nonton podcast kita sekarang ini. Jadi boleh dong untuk perkenalannya Bapak sebagai Kaprodi Fakultas Hukum UMK. Baik ya, perkenalan dulu ya, saya Ewang Kasla. Jadi sekarang ini lagi ditugaskan untuk menjadi Kaprodi Fakultas Hukum ya, Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, mulai kemarin tahun 2024, jadi berakhir 2028. Jadi sekian. Oh iya Pak, ngomong-ngomong gimana sih Pak menjadi seorang Kaprodi muda, Ketua Prodi muda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini? Apa sih yang menjadi tantangan Bapak untuk menjadi Kaprodi ini Pak? Ya, sebenarnya untuk jabatan Prodi ini tentu saya yang pertama ya, ingat ya, tentu banyak tantangan karena kita kan bagi yang muda itu kita harus menghadirkan sesuatu yang baru. Ya, itu betul. Makanya semoga kita menghadapi hidup ya, kita melakukan langkah-langkah, terutama dari pengembangan apa yang sudah baik ya, selama ini sudah baik, dan tentu kira-kira masih perlu perbaikan peningkatan kita tingkatkan, termasuk misalnya meningkatkan mutu di mahasiswa dosennya itu kita usahakan untuk semakin meningkat ke depan. Jadi membahas tentang peningkatan, tentunya di dalam Universitas Muhammadiyah Palembang ini pasti ada yang namanya prospek kerja nih Pak. Salah satunya di setiap fakultas itu memiliki prospek kerja. Nah, ngomong-ngomong tentang prospek kerja, aku pengen tahu nih Pak, kira-kira apa pandangan Bapak terhadap prospek kerja yang ada di Fakultas Hukum ini Pak? Ya, jadi banyak orang yang salah ya, sama memaknai selama ini menganggap bahwa kalau kuliah di Fakultas Hukum itu pekerjaannya terbatas gitu ya. Kalau saya dulu waktu kuliah, orang yang kata SH itu katanya susah hidup. Itu pandangan yang keliru. Ya. Justru kalau kita bandingkan dengan prodi-prodi yang lain, Fakultas Hukum ini lingkup kerja itu sangat luas ya. Mungkin kita mengetahui bahwa kalau hukum itu nanti jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, macam-macam ya. Setiap saluran bisa masuk. Ya, tapi di luar itu banyak sekali semua aspek ya, baik di pemerintahan, di swasta itu perlu hukum ya, di perusahaan misalnya ya, kita perlu misalnya legal office-nya, lagi biro hukum ya Pak? Ya, sebagiannya kan orang harus mengerti tenaga kerjaan, macam-macam. Jadi salah ya kalau misalnya dinyatakan prodi hukum itu dosen itu terbatas, justru sangat luas. Tergantung siapa? Tergantung dari mahasiswanya. Itu kalau misalnya diri sendiri ya. Kalau nggak mau berkembang ya gitu-gitu aja gitu kan? Iya, benar-benar. Seperti itu. Oke Pak. Nah di sini kalau dalam Fakultas Hukum itu konsep pembelajarannya gimana nih Pak? Konsep pembelajaran kita di mahasiswa ke dosen di Fakultas Hukum ini. Ya, jadi terkait pembelajaran memang ini selalu berkembang. Kalau sekarang ini memang pembelajaran itu berfokus kepada keaktifan mahasiswa. Mahasiswa itu aktif, berarti menelaah kasus gitu ya, terus belajar teori juga, tapi itu diseimbangkan gitu ya. Jadi teori praktek diseimbangkan. Makanya kita kan ada praktek beracara, terus ada atau sekarang ini juga magang, macam-macam ya. Praktek ya Bapak ya. Kalau dulu kan enggak, kan ya dosen itu kan lebih monoton ya. Jadi kayak belajar aja gitu ya. Kalau sekarang kita usahakan ya, ke depan kita tingkatkan itu Bapak mahasiswa ya. Kayak kita kan sekarang banyak dosen-dosen muda ya. Nah itu mudah-mudahan bisa lah mengikuti langkah-langkah kreasi. Sistem belajar mengajar. Ya, kreasi. Oke nih Pak, kita tadi udah membahas lingkup di Fakultas Hukum. Anda pengen tahu nih Pak, apa kelebihan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini? Ya, jadi kita harus bangga ya Bang Mel ya.
ya, semester berapa? Semester 6 Pak udah. Semester 6 ya. Jadi UID Fakultas Hukum ini salah satu dari begitu banyak ya universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia ya. Jadi jaringan itu kita sangat sangat luas gitu ya. Kita sudah sekarang ini terakreditasi A ya, Ya, atau unggul ya, mudah-mudahan ke depannya kita lebih usaha terus ya, bertahan dan tetap maju ya ya. tetap maju sehingga kita bisa disamakan. Toh ke depannya mungkin kita bisa lebih ya Iya Pak. dari PTN ya. Terus apa namanya, keunggulan kita itu kita lebih apa namanya, aspek-aspek spiritual juga lebih diutamakan gitu ya. Makanya sekarang ini Pak Rekan misalnya mengusahakan supaya kegiatan keagamaan musola itu memang difungsikan. Kalau dulu kan terbatas Iya, kan, sekarang kita khusus fakultas sendiri tuh ada. kalau sendiri ada sekarang. Tinggal kita manfaatkan, kita berdayakan itu, nah, pimpinan itu pasti apa namanya, Mendukung. ya. Tapi sekarang perlu kolaborasi ini ya, Iya antara Pak. mahasiswa, dosen, terus standing, semua stakeholder lah, sama-sama memajukan kampus ya. Dalam fakultas hukum ini justru pasti ada visi misi Pak. Apa sih visi misi fakultas hukum UMK ini terkait program belajar mengajar antara dosen dan juga mahasiswa? Ya, jadi kita menginginkan bahwa prodi kita ini jadi prodi unggul ya, Iya. unggul berbasis Islaman. Ya tentu kita harus mengikuti kemajuan ya, kemajuan ya, terus adaptif ya. Sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, belajarnya itu harus terus berkembang kan sekarang sudah musimnya apa, AI gitu kan, AI dan juga teknologi itu berkembang banget Pak, di berkembang masa terus. sekarang ini. Kita ikuti, artinya kalau kita mau berkembang ya gitu aja, kita ketinggalan. Ketinggalan di zaman globalisasi kan pasti teknologi Ya. semakin maju terus gitu ya Pak ya. Ya makanya sekarang dosen itu lebih pada apa namanya, fasilitator aja ya, menggerakkan motivator ya, supaya mahasiswanya bisa ya, Semangat kreatif gitu. ya, benar. Oh iya Pak, kabarnya di Universitas Muhammadiyah Palembang ini kedatangan mahasiswa internasional. Salah satunya ketika tahun 2024 atau 2023 tuh, Abang pernah isi jadi public speakingnya di atas kan Pak. Dia tuh membahas mahasiswa internasional, ada yang dari Yaman, Arab gitu kan. Nah itu pendapat Bapak terhadap adanya mahasiswa internasional di Universitas Muhammadiyah itu apa Pak? Ya, jadi Mbak Mel ya, jadi adanya usaha internasional itu menunjukkan bahwa kita sudah diakui. Orang percaya, tidak kan? Iya. Orang percaya kuliah di kita, harus kita dukung ya. Nah, sayangnya memang di Fakultas Hukum ini keutamaan belum, tapi ke depannya dengan bakalan ya. Iya. Nah itu menunjukkan kan, termasuk juga sekarang ini kan akreditasi justru lebih ke internasional sekarang. Lebih internasional. Nah, artinya standar-standar internasional itu harus kita adopsi ya, sehingga ketika mahasiswa dari mana-mana datang itu mereka memang sesuai gitu ya. Jadi itu Luar biasa Pak. itu kebanggaan ya bagi kita. Karena kebetulan Pak kemarin di akhir bulan atau awal bulan April ini ada mahasiswa Filipina dari San Jose University itu datang ke Universitas Muhammadiyah Palembang. Dia ke FKIP dan ambil secara langsung nyambut itu malam-malam loh Pak. Oh iya. Iya. Gitu. Akhirnya sudah mulai ya, apa namanya, banyak yang tertarik gitu. Iya, tertarik di Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang baik ya. Ya, alhamdulillah. Terus membahas dari mahasiswa internasional tadi nih Pak, apa sih eksistensi universitas swasta ini, apalagi Fakultas Hukum dengan akreditasi A yang siap bersaing dengan PTN? Iya, jadi kalau sekarang ini kan nggak ada bedanya sebenarnya. Ya. Swasta negeri itu kan nggak ada bedanya kan. Apalagi kalau kita sudah terakreditasi misalnya A atau unggul itu, artinya standarnya sama. Sudah hampir Ya, rata-rata standar- PTN ya Mbak? standarnya sama. Jadi kita nggak boleh minder gitu ya. Iya. Kita misalnya dari Muhammadiyah, ada dari negeri ya, nggak boleh minder. Buktinya apa? Di tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali masuk kita yang lolos, mengalahkan justru yang dari PTN. Artinya memang sekarang ini tergantung kitanya gitu ya. Tergantung diri sendiri gitu ya, Ya. apakah kita mau maju atau Iya. gimana gitu. Kayak podcast ini kan misalnya aktif-aktif ya, ikut ini, ikut itu bagus. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa, percuma misalnya kita kuliah di apa misalnya di PTN, tapi
kita terkungkung di aja belajar. Kita apa sih sebutnya sekarang lupa, mahasiswa kupu-kupu pak, kuliah pulang Iya, bisa dikembangkan. iya harus dikembangkan. Kami kayak apa semuanya di mana-mana. Iya, Apa kalau ada kesempatan misalnya magang, walaupun itu nggak ada dari sisi apa penghargaannya mungkin belum ada, kan. iya Tapi untuk mengasah pengalaman ya ya, pak ya. pengalaman soft skill kita itu Iya. luar biasa. Udah Jaringan. udah pertemuannya pak. Nah, terus di sini ada apakah di Fakultas Hukum ini apakah ada program kerja terobosan baru nih Pak? Untuk saat ini apakah masih baru ancang-ancang, apakah Iya. baru rencana aja, apakah ada program kerja baru di FKI Pak? Ya, jadi kita memang terus berbenah ya program yang seperti saya sampaikan tadi, yang baik kita pertahankan, terus kita terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dosen-dosen kita apa namanya kita upgrade seperti itu ya. Terus kegiatan kalau dulu kan PKL ya, PKL itu Iya, mungkin program kerja praktik. ya sekarang kita magang. Praktik kerja lapangan ya Pak, Ya, PKL itu. PKL sekarang kita magang, artinya mahasiswa itu memang langsung ke lapangan ya, atau acara Perusahaan gitu ya Pak. perusahaan, dan itu kita sudah buat semua apa pedomannya, terus rancangannya. Nah, itu akan kita tingkatkan, termasuk apa namanya kita ini kan lagi berusaha untuk Meningkatkan ya Pak. ya meningkatkan saya akreditasi fasilitas semuanya ya. Jadi kalau kata Pak Dekan itu dulu tahun yang lalu ya, UMP ini masuk dari mana-mana dari seluruh Indonesia. Kayak alumni kita itu sangat banyak sekarang ini Ya, ya. alumni udah jadi pejabat Iya. besar sekarang ya Pak. Nah sekarang itu berusaha untuk kita kembalikan, walaupun tentu kan kami tidak mudah ya, pelan-pelan gitu kan, step per step harus kita lalui. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak akan lama hasilnya itu sudah mulai kelihatan. Iya Pak. Oke nih Pak, jadi sini mau tanya lagi nih, dengan adanya eksistensi, ada prospek kerja, jadi apa sih sekarang yang lebih diutamakan dalam mewujudkan Fakultas Hukum ini supaya lebih maju lagi, supaya lebih baik lagi Pak? Ya, jadi Pamer itu yang pertama kita harus meningkatkan standar ya. Iya. Artinya proses akreditasi juga harus kita buat sebaik mungkin ya. Terus apa namanya fasilitas ya juga harus kita tingkatkan, yang apa namanya yang standar yang terkait Fakultas Hukum UFP nah, supaya menjadi lebih baik lagi. ya. Dan kita terus ya apa namanya terus kita mau deh apa yang kita Oh iya. laksanakan ini kita mulai kita evaluasi kita tingkatkan terus ya. Misalnya apa sekarang dosen-dosen itu kita sekolahkan. Alhamdulillah sekarang kan dosen kita sudah lebih dari 20 doktor dan mudah-mudahan ya. Dan yang setelah di sekolah pun ada beberapa. Itu dari segi Jadi sambilan berarti ya Pak? Sekolah sambil. iya bukan sambil sih segi ya, tapi Berarti ini kerja dosen ngajar jadi ada iya. lanjutan kuliah lagi. Iya, Gitu. kuliah S3 gitu kan. Terus sekarang ini apa namanya dosen yang udah memenuhi syarat kita upayakan untuk ke guru besar gitu ya, sehingga apa yang menjadi indikatornya suatu perguruan tinggi yang baik, jadi benar-benar segala jalan. Iya, baik. Nah, di sini kan Pak Helwan adalah sebagai Kaprodi Fakultas Hukum dan tentunya masih menjadi dosen ya Pak di Iya. sini kan. Nah, apa sih Pak suka duka menjadi dosen dan juga Iya. Kaprodi, dan apa sih menjadi tantangannya sih Pak? Ya, karena itu sekaligus dua ya Pak ya Iya. jatuhnya. Iya. Gimana tuh Pak? Jadi Mbak Mel ya, pemirsa ya, jadi mungkin saya ceritakan. Iya boleh. Sebelum di UMP ini sebenarnya saya sebenarnya dosen PNS ya, PNS dulu ditempatkan di Medan. Oh, udah Pak. Ya, di Medan saya kuliahnya di Medan. Itu tahun 2013 saya pindah ke apa namanya Muhammadiyah ya. 2014 saya mulai langsung kuliah S3 Di Muhammadiyah. di Universitas Andalas. Oh, Andalas. Iya. Jadi
udah tau lah ya kalau bagaimana apa suka duka orang yang berkuliah S3 ya, apalagi di tempat yang jauh gitu ya. Ya udah Itu berbeda-beda gitu Pak ya. ya itu tantangannya banyak sekali. Tapi yang menurut saya yang paling penting eh, jika kita menjadi dosen itu memang pertama kita harus kuat gitu. Karena pekerjaan dosen ini sebenarnya nggak seperti orang bayangkan. Kalau orang bayangkan tuh kayaknya dosen tuh enak ya, cuma Enak gitu ya Pak ya. ngajar aja, itu Betul betul. ketemu mahasiswa. Ada orang tuh nggak tahu latar belakang behind the scene dari udah Iya. menjadi gitu ya Pak. Ya, jadi dosen itu kan punya tugas apa namanya catur dharma gitu ya. Pengajaran kayak kita ngajar ya, penelitian harus meneliti Iya ya, betul. pengabdian kita harus mengabdi. Nah itu makanya apa namanya pekerjaannya itu bukan hanya di kampus saja, Di luar di luar juga. ya. Ya kalau dalam metodologi penelitian itu ada dua, normatif empiris jadi ya Pak. Iya. Iya, itu semuanya kita lakukan. Makanya kalau kita sebagai dosen ini tidak serius, itu pasti nggak akan maju nanti. Tapi kalau serius, terus terang aja, menurut saya ya, menurut saya ya, sebenarnya profesi seorang dosen itu sangat menarik, ya. Karena kita bisa mengembangkan diri seluas-luasnya, Iya, kemana-mana aja. Pak. Kalau ambil nanti jadi dosen, jadi S2. Iya. Kami juga kebetulan guru Pak. Oh iya. Iya, guru bahasa Inggris. Oh. Iya, jadi ambilnya sambilan kuliah juga seorang guru juga. Iya, Les. guru dosen itulah ya. Iya. Nah, profesi yang bagus itu. Profesi yang Nah, mulia Pak iya. ya. Mengasihkan ya. Mengasihkan. Istilahnya gini ya Om ya. Kalau kita dari profesi kita ini, kalau misalnya kita mau masuk surga, Iya. berarti gampang. Jadi, Kenapa? Yang penting kita jalankan tugasnya lurus-lurus saja. Salah. Iya. Halal semua kan. Halal semua. Nah, tapi kalau kita misalnya menyimpang itu Banyak ngomel ya Pak ya. Iya. Itu bisa salah. iya iya. Oke nih Pak, kita hampir gak ada di ujung acara nih Pak. Jadi di sini setelah banyaknya pertanyaan dan udah terjawab semua nih kepenasarannya para penonton podcast kalian. Nah di sini Amel mau bertanya apa sih harapan Bapak untuk Fakultas Hukum UMP ini? Ya tentu seperti yang sampaikan di awal tadi ya, mari kita sama-sama untuk mengembalikan kembali ya Iya. kepercayaan kita Oke. apa namanya kita semua warga Palembang hukum. Kita sudah memulai, mari kita sama-sama hukum mahasiswanya, terus apa namanya dosennya. Insya Allah sudah siap ya. Iya. Tinggal prosesnya ya, namanya ada kita juga pasti ya. Tapi kedepannya insya Allah kami yakin, dan kita sama-sama yakin ya, kedepannya hukum ini akan menjadi fakultas yang terbaik lah ya. Kami kan kita menyamai kalau Muhammadiyah yang di Jawa ini ya, seperti UNS, UNB, itu sudah malah melebihi dari PTN, dari tingkat klaster misalnya Sintanya, klaster apanya. Kita inginnya seperti itu. Jadi Dan menuju internasional juga. Iya. Ya, karena banyak juga mahasiswa internasional ngalir ke sini Pak. Iya. Jadi ini pasti hampir nih sama Iya. ke internasional tingkatnya Pak. Iya. Dan terakhir nih Pak, Iya. apa sih motivasi Bapak kepada para pejuang PTN, PPS yang mau masuk kuliah? Karena kan lagi mau Iya. open ini ya, open Iya. register buat mahasiswa, Iya. calon mahasiswa ya Pak ya. Iya. Terus apa Pak motivasi untuk para pejuang kampus serta masyarakat untuk memilih jurusannya? Gitu. Ya, jadi bagi adik-adik ini ya yang sudah kelas 3 yang nanti sebentar lagi mau kuliah, kuliahlah di sini di Fakultas Hukum ya, UIN Palembang ya. Nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya kita masuk misalnya PTN atau PTS karena itu nggak dilihat lagi. Kita lebih fleksibel tentunya ya, kualitas kita tingkatkan dan mudah-mudahan nanti adik-adik mau jadi apapun insya Allah ya itu bisa nanti terrealisasi ya, karena kita sudah banyak alumni kita ini sudah puluhan ribu udah jadi apa, udah banyak jadi macam-macam ya. Jadi jangan ragu ya, nggak usah di tempat lain, langsung aja ya daftar di sini
sebagai pilihan utama. Baik, Iya. oke. Ini buat teman-teman sekalian, tadi udah dicantumkan, udah ditanyakan semua pertanyaan yang mungkin kalian masih meragukan atau masih dipertanyakan kepada Kaprodi kita Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di sini Amel ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besar pada Pak Helwan telah hadir di podcast di acara kita pada hari ini, telah berkesempatan hadir dan bisa ngomong langsung nih ke Kaprodi, Ketua Prodi Fakultas Hukum UMP. Jadi mungkin sekian dari podcast kita hari ini Pak. Dan jangan lupa ini Pak, nanti Amel ngomong ya setelah bilang salam langsung salam hukum ya Pak. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.